Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang adik-adik mahasiswa yang memprogramkan mata kuliah strategi pembelajaran SD. Pada kesempatan presentasi kali ini akan dibahas beberapa hal ihwal terkait RTM 1 atau Rencana Tugas Mahasiswa Pertama. Nah, adapun beberapa hal esensial atau hal yang dirasa penting terkait RTM 1 ini diantaranya adalah CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah yang harus kalian kuasai setelah menyelesaikan tugas dari RTM 1 ini. Kemudian yang kedua, pengalaman belajar yang perlu kalian miliki sehingga nanti memiliki penguasaan yang baik terhadap CPMK tersebut. Kemudian yang ketiga adalah template resume yang merupakan bagian penting dari RTM 1 ini. Kemudian yang terakhir nanti evaluasi dari RTM 1 ini. Nah, kompetensi yang perlu kalian kuasai atau CPMK yang perlu kalian miliki setelah menyelesaikan RTM 1 ini adalah menganalisis konsep strategi pembelajaran di sekolah dasar atau SD. Nah, untuk menguasai CPMK ini ada beberapa kompetensi lebih spesifik yang merupakan turunan dari CPMK ini yang perlu kalian kuasai. Yang pertama adalah mengkomparasi konsep strategi, konsep model, konsep pendekatan, konsep metode, dan konsep teknik dan konsep dari taktik. Nah, kemudian yang kedua adalah mendeskripsikan model PBL atau Problem Based Learning, PJBL, Project Based Learning, dan CBL atau Case Based Learning. Nah, kemudian mendeskripsikan model Discovery Learning dan Contextual Teaching and Learning. Dan kompetensi keempat adalah mengkomparasi model PBL, model PJBL, model CBL, model Discovery Learning, dan model Contextual Teaching and Learning. Nah, adapun pengalaman belajar yang perlu kalian miliki untuk dapat menganalisis konsep dari strategi pembelajaran di sekolah dasar ini diantaranya adalah belajar secara tatap muka, kemudian belajar secara terstruktur, dan belajar secara mandiri. Untuk belajar secara tatap muka atau secara tatap maya, ini nanti teknisnya bisa berupa presentasi, diskusi, maupun tanya jawab. Nah, untuk belajar terstruktur, nanti kalian akan difasilitasi dengan link YouTube yang relevan dan bisa membantu kalian di dalam menyelesaikan RTM 1 ini dengan baik. Nah, kemudian untuk belajar mandiri sendiri, jadi silahkan kalian nanti bisa baca-baca buku, bisa baca-baca artikel, atau baca-baca referensi relevan lainnya. Nah, untuk template resume ini ada beberapa bagiannya. Yang pertama adalah bagian identitas kalian selaku mahasiswa yang harus menyelesaikan RTM 1. Kemudian yang kedua adalah bagian komparasi konsep strategi sampai dengan teknik dan taktik. Yang ketiga, deskripsi 5 model pembelajaran yang akan diselesaikan melalui RTM 1 ini. Kemudian yang keempat, komparasi dari 5 model pembelajaran tersebut. Dan yang kelima adalah bagian daftar pustaka. Untuk bagian identitas mahasiswa, tampilan di template-nya seperti ini. Jadi yang perlu kalian isi adalah yang pertama nama lengkap, kelas, dan NIM.
Jadi yang perlu diperhatikan di sini adalah nanti untuk mengisi bagian dari identitas di template-nya, frase nama lengkap ini silakan kalian ganti dengan nama lengkap kalian masing-masing. Demikian juga untuk kelas berapa, NIM, jadi silakan kalian tulis NIM masing-masing dari kalian. Seperti itu untuk identitas mahasiswa. Nah, kemudian untuk bagian komparasi konsep, strategi, sampai teknik dan taktik. Jadi tampilan di template-nya seperti ini, ada konsep strategi, konsep pendekatan, konsep model, konsep metode, sampai dengan konsep teknik dan taktik. Di sini juga ada nanti kalian perlu tuliskan hubungan antara keenam dari konsep tersebut. Nah, untuk masing-masing konsep, dari konsep strategi sampai dengan konsep teknik dan taktik, jadi setidaknya kalian harus menuliskan beberapa aspek. Yang pertama adalah definisi dari konsep tersebut, kemudian peran dari konsep tersebut dalam proses pembelajaran, dan yang ketiga adalah contoh dari konsep tersebut. Misalnya ini untuk konsep strategi, jadi setidaknya hal-hal yang perlu kalian tulis diantaranya adalah definisi dari strategi tersebut, kemudian peran strategi di dalam proses pembelajaran, dan yang ketiga adalah contoh dari konsep strategi itu sendiri. Jadi demikian juga nanti untuk konsep pendekatan. Jadi definisi pendekatan, kemudian peran pendekatan di dalam pembelajaran, dan contoh dari konsep pendekatan itu sendiri. Demikian seterusnya untuk konsep model, konsep metode, serta konsep teknik dan taktik. Nah, kemudian untuk hubungan di antara keenam konsep tersebut, jadi nanti kalian bisa tuliskan atau visualisasi dalam bentuk diagram Venn yang menggambarkan bahwa konsep tertentu memiliki lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan konsep lainnya. Seperti itu untuk konsep atau untuk komparasi konsep, strategi, sampai dengan teknik dan taktik. Nah, adapun 5 model pembelajaran yang perlu kalian deskripsikan adalah model PBL atau model pembelajaran berbasis learning, problem based learning, maksudnya model problem based learning. Kemudian yang kedua adalah model PJBL atau model project based learning. Yang ketiga adalah model CBL atau model case based learning. Kemudian yang keempat adalah model discovery learning. Dan yang kelima adalah model contextual teaching and learning. Nah, aspek yang perlu dideskripsikan dari kelima model tersebut adalah yang pertama terkait dengan sejarah singkat dari masing-masing model, kemudian sintaks atau langkah-langkah pembelajarannya, yang ketiga adalah kelebihan, yang keempat adalah kekurangan dari masing-masing model yang ada, kemudian yang kelima hasil belajar yang dapat dikembangkan atau ditingkatkan melalui implementasi dari masing-masing model tersebut, dan yang keenam adalah tren implementasinya di sekolah dasar atau SD ya. Nah, untuk sejarah singkat, jadi ada beberapa hal yang perlu kalian deskripsikan di sini. Yang pertama adalah tokoh penemu atau pengembang dari masing-masing model. Kemudian yang kedua, waktu dan tempat pengembangan. Ini misalnya
tahun berapa model tersebut dikembangkan, dan di negara mana model tersebut dikembangkan. Boleh juga nanti dituliskan uji cobanya di sekolah mana, misalnya seperti itu ya. Nah, kemudian hal lain dari sejarah singkat yang perlu kalian deskripsikan adalah masalah yang menjadi latar belakang pengembangan dari masing-masing model tersebut. Nah, kemudian untuk aspek yang kedua terkait sintaks atau langkah-langkah pembelajaran, silahkan kalian nanti tuliskan semua sintaks atau fase-fase atau langkah-langkah yang memang menjadi ciri khas dari masing-masing kelima model tersebut. Fase 1 atau langkah 1 ya, fase 2 atau langkah 2, fase ketiga, fase keempat, sampai dengan fase ke N, tergantung dari sintaks atau langkah-langkah dari masing-masing model pembelajaran. Nah, hal penting atau hal lain yang perlu kalian tulis di deskripsi terkait aspek sintaks atau langkah-langkah pembelajaran ini adalah, jadi nanti kalian harus menuliskan kegiatan guru dan kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik di masing-masing fase yang ada pada tiap-tiap model pembelajaran tersebut. Nah, kemudian untuk aspek kelebihan atau kekuatan, silahkan kalian tuliskan semua kelebihan atau kekuatan yang dimiliki oleh masing-masing kelima model tersebut. Misalnya kelebihan satunya apa, kelebihan duanya apa, kelebihan tiganya apa, kelebihan empatnya apa, sampai kelebihan ke N yang memang dimiliki oleh masing-masing kelima model tersebut. Demikian juga untuk aspek kekurangan atau kelemahan. Silahkan kalian data dan tulis semua kelemahan yang masing-masing model itu miliki. Misalnya di sini kelemahan atau kekurangan yang pertama, kekurangan kedua, kekurangan ketiga, kekurangan keempat, sampai dengan kekurangan ke N, tergantung kekurangan yang memang sudah melekat di atau yang memang sudah dimiliki oleh masing-masing dari kelima model tersebut. Nah, kemudian untuk aspek hasil belajar yang dapat dikembangkan atau ditingkatkan, silahkan kalian juga tulis semua hasil belajar yang memang sudah terbukti secara empiris dapat dikembangkan atau ditingkatkan oleh kelima model tersebut, seperti itu. Ini baik hasil belajar ranah pengetahuannya, hasil belajar ranah keterampilan, maupun hasil belajar dari ranah sikapnya. Nah, adapun untuk tren implementasinya di sekolah dasar, jadi silahkan nanti kalian buat tren selama 10 tahun terakhir. Yang tren ini kalian dapatkan datanya dari hasil review artikel ilmiah hasil penelitian. Nah, untuk tren ini sendiri, silakan kalian bisa nanti visualisasi dalam bentuk grafik garis atau diagram batang yang menunjukkan hubungan antara tahun publikasi sebagai sumbu X-nya dan jumlah publikasi sebagai sumbu Y-nya. Nah, adapun tampilan aspek-aspek yang perlu kalian deskripsikan di masing-masing kelima model tersebut kira-kira seperti ini nanti. Jadi misalnya ini untuk model pembelajaran berbasis proyek atau PJBL. Jadi ada sejarah singkat, sintaks atau langkah-langkah pembelajaran, kelebihan, kekurangan, hasil belajar yang dapat dikembangkan atau ditingkatkan, sampai dengan tren implementasinya di sekolah dasar atau SD.
Jadi demikian juga untuk model yang lain, ini misalnya model PBL, jadi yang dideskripsikan sama ya, mulai dari aspek sejarah singkat sampai dengan tren implementasinya di sekolah dasar. Nah, ini untuk tampilan template dari model pembelajaran Discovery Learning. Kemudian ini tampilan di template untuk deskripsi dari model pembelajaran berbasis kasus atau CBL atau Case Based Learning. Nah, kemudian ini tampilan di template dari model pembelajaran kontekstual atau Contextual Teaching and Learning. Nah, untuk aspek komparasi ke 5 model tersebut, jadi nanti tampilan di template-nya seperti ini. Nah, adapun yang perlu kalian tuliskan untuk aspek komparasi ini adalah persamaan dan perbedaan dari model PJBL, model PBL, model Discovery Learning, model CBL, dan model CTL. Nah, jika nanti agar supaya lebih bagus data yang kalian tulis di bagian ini, jadi nanti kalian bisa tulis atau visualisasi datanya dalam bentuk matriks atau tabel yang menunjukkan bahwa adanya persamaan dan perbedaan pada kelima model ini. Nah, kemudian untuk bagian akhir, yaitu bagian daftar pustaka, jadi untuk penulisannya kalian harus menggunakan aplikasi citasi otomatis seperti Mendeley, Zotero, atau EndNote. Nah, cuman yang saya rekomendasikan di sini adalah silakan kalian nanti bisa menggunakan Mendeley atau Zotero, karena kedua aplikasi ini bisa kalian gunakan secara gratis. Seperti itu untuk daftar pustaka. Nah, kemudian untuk evaluasi dari RTM1 ini, jadi RTM1 ini memiliki bobot 15% dari nilai akhir yang nanti pada akhir semester muncul di SIA masing-masing kalian, juga nanti muncul di KHS masing-masing dari kalian dalam bentuk grade A, B+, sampai dengan grade E. Nah, adapun aspek-aspek yang menjadi penilaian dari RTM1 ini, yang pertama adalah kesesuaian dengan template. Jadi silahkan kalian untuk menyelesaikan RTM1 ini jangan membuat format sendiri. Jadi sebaiknya kalian langsung menulis dokumen RTM1-nya ini di dalam template yang sudah disediakan. Nah, kemudian aspek kedua adalah aspek konten atau kualitas dari isi dari RTM1 yang kalian kumpulkan. Ini nanti diperiksa dari mulai halaman 1 sampai dengan bagian daftar pustakanya. Seperti itu. Nah, demikian presentasi terkait RTM1 ini. Semoga bisa dipahami, semoga juga bermanfaat, sehingga nanti bisa meningkatkan kualitas dokumen RTM1 berupa resume yang kalian selesaikan, bisa memiliki kualitas yang lebih baik, lebih bagus, dan bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Nah, untuk template RTM1 ini silahkan bisa kalian unduh atau bisa kalian download melalui link yang disajikan di kolom deskripsi. Nah, adapun untuk hal-hal lain yang mungkin belum tersampaikan
atau ada hal-hal yang masih membingungkan sehingga perlu konfirmasi, silakan nanti kalian bisa posting pertanyaan atau masalah terkait RTM1 ini melalui kolom komentar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.